Elshinta News and Talk. Pendengar, dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Penggunaan istilah Ibu Kota Politik itu dianggap rancu karena berbeda dengan Ibu Kota yang menjalankan fungsi pusat pemerintahan. Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 21 Tahun 2023 menyebutkan fungsi pusat pemerintahan diatur pasal 12 ayat 1. Dalam aturan itu tidak ada sama sekali menyebut frasa Ibu Kota Politik. Lalu sejauh mana Komisi 2 DPR RI akan menindaklanjuti penyebutan Ibu Kota Politik agar tidak menimbulkan kebingungan publik? Kami akan bahasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera. Elshinta News and Talk. Pak Mardani, agar juga tidak menimbulkan gejolak dan kebingungan di masyarakat, apa yang akan dilakukan oleh DPR terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden? Terbatas, kita tutup saja pertemuan siang hari ini dengan sama-sama melakukan hamdallah. Halo, Pak Mardani. Kami tak lupa mohon maaf jika dalam penyambutan maupun jalannya acara masuk terdapat penekanan. Halo. Halo. Ya, Pak Mardani bisa menyimak suara saya, Pak? Dengar. Silakan. Oh, baik. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden dengan penyebutan Ibu Kota Politik, apa yang akan dilakukan oleh DPR agar juga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat ini, Pak Mardani? Ya, yang pertama tentu terminologi Ibu Kota Politik itu belum ada dalam norma perundangan kita. Yeah. Yang kedua, tentu kita memberikan hak kepada eksekutif untuk punya terobosan-terobosan terkait penataan urusan kenegaraan. Nah, yang ketiga, perlu ada titik temu nih antara ide teman-teman di eksekutif dengan kerangka hukum yang ada di legislatif. Kami berencana untuk mengundang otorita IKN dan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bab ini, begitu. Rencananya kapan akan dilaksanakan, Pak Mardani? 1, 2, 3. Rencananya sih pekan depan sudah mau diundang, begitu. Ya. Juga akan menanyakan lebih jauh ya, apa yang dimaksud dengan Ibu Kota Politik ya. Apakah hanya frasa dalam penyebutannya saja, kemudian dimaknai dengan beragam makna? Apakah memang justru kembali dengan sesuai dengan undang-undang yang ada gitu ya? Betul. Yang paling penting bahwa urusan kenegaraan ini tidak bisa dikelola tanpa kebijakan yang matang. Harus seksama, sistematis, cermat, dan berdimensi efisiensi serta kepentingan rakyat. Begitu. Ya, ini juga merujuk dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Artinya nanti DPR juga akan memastikan dan mengembalikan terkait dengan undang-undang yang ada ya, fungsi dan sebagaimana IKN didirikan dan dibentuk, tujuannya juga untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan rencana awalnya seperti itu ya? Betul, jadi IKN itu salah satunya kan ingin menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menjadi salah satu yang mendorong persatuan nasional. Menjadi perekat nasional karena kan ke tengah kan, dari barat ke tengah. Tetapi tanpa jenis kelamin yang jelas, semua ide besar itu akan terbentur dengan fakta di lapangan karena tidak jelasnya mau kemana arahnya. Ketika ada terminologi Ibu Kota Politik, kita tertarik, tetapi perlu diperjelas. Jangan sampai nanti justru ada pemborosan. Karena kita tidak berani mengambil keputusan yang tegas, malah mengembangkan terminologi baru, efisiensinya jadi terhambat, pertumbuhan ekonominya tidak jalan, jadi malah membebani keuangan negara. Padahal kita tahu tidak mudah keuangan negara kita sekarang. Ya, apalagi kalau kita melihat dari progres yang ada, beberapa poin penting juga sudah
sudah beralih ke IKN seperti juga ASN dan sebagainya. Itu fungsinya juga melihat dari awal mula perencanaan ini ya, Pak Mardhani? Betul, kan desain awalnya ini ibu kota negara full scale. Tiba-tiba sekarang menjadi ibu kota politik. Terminologi harus kita perjelas. Misal, boleh saja, Jakarta jadi ibu kota pemerintahan atau ekonomi, jadi pusat ekonomi, politiknya di IKN. Nanti di Afrika Selatan ada 3 kok, ibu kota eksekutif, ibu kota legislatif, ibu kota yudikatif, jadi tiga kota berbeda. Niatnya untuk memajukan, tetapi garis bawahnya jenis kelaminnya harus jelas, efisiensi harus jalan, dan target pertumbuhan ekonominya, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional juga harus jalan. Begitu. Baik, tinggal kita nantikan bagaimana nanti pertemuan DPR kepada eksekutif ya untuk menanyakan lebih jauh apa yang dimaksud dengan ibu kota politik ini. Semoga saja juga tidak terlalu jauh ya, keluar dari jalur sesuai dengan undang-undang yang ada ya Pak Mardhani. Ini juga nanti dinantikan oleh masyarakat ini Pak Mardhani. Kita awasi bersama dan kita jaga bersama. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Mardhani sudah bersama El Sinta ya pada kesempatan siang hari ini ya untuk informasinya ya. Terima kasih. Sukses selalu. Salam sehat selalu Pak Mardhani. Baik, pendengar. Narasumber kami anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, di mana juga tentunya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden nanti akan ditindaklanjuti dalam pekan depan. Ini yang disampaikan langsung oleh Pak Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Terkait dengan apa yang disampaikan penyebutan ibu kota politik ya. Ini harapannya juga tidak menimbulkan kebingungan publik. Kami juga nanti akan membahas topik ini bersama dengan narasumber berbeda. Kami juga mengundang Anda via telepon di 0215869.000 terkait dengan perkembangan ibu kota Nusantara IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Tetap bersama kami. El Shinta News and Talk.